Halo everyone, halo everybody. Hai semua, ini video pertama kita dalam bentuk podcast. Ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang sudah lolos baik lewat jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, atau bahkan jalur mandiri. Yang jelas kita akan ngobrol dengan teman-teman untuk share-share pengalaman mereka. Apa sih persiapannya supaya bisa tembus ke kampus favoritnya mereka. Nah, hari ini kita lokasinya lagi di pinggir jalan nih, jadi mohon maklum ya kalau misalnya lebih rame atau ada suara-suara yang bising-bising lainnya, karena tempatnya cozy gitu. Nah, hari ini teman kita yang akan ngobrol itu adalah Sheila Fiona. Halo semuanya. Hai Sheila. Sheila Fiona ini dari SMA mana dulunya? Terus Sheila itu juga sekarang kuliahnya di mana? Ini kita kenalan dulu nih. Ya, perkenalkan nama aku Sheila Fiona. Aku dari SMA Negeri 14 Bekasi. Dan sekarang aku udah kuliah baru semester 1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi baru masuk tahun ini 2021 gitu. Dan aku di jurusan Hubungan Internasional. Oke, Salam kenal semua. Nah semuanya, oke. Say hi to Sheila ya. Nanti kita taruh IG-nya Sheila. Barangkali ada teman-teman yang mau follow, bisa follow IG-nya Sheila ya. Nah, Sheila ini berarti Sheila sekarang lagi semester 1 ya? Iya benar Pak. Semester 1. Gimana Sheila selama kuliah? Nyantai nggak? Atau enak nggak? Secara nih, Sheila kuliah di, ya kita bisa bilang rombongannya anak-anak pandemi COVID-19 ya. Gimana kuliahnya? Sejauh ini kuliahnya walaupun online, tapi alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang asik, seru, dan karena aku di HI gitu, dan teman-teman di kelas aku ini emang benar-benar passionate di HI, jadi ngerasa nyambung kalau ngomong dan diskusi kelas gitu. Jadi selama semester 1 ini sih aku ngerasa seru banget dan ngerasa sama sekali nggak salah jurusan. Pas jurusannya ya jurusannya emang benar-benar aku gitu, dan ketemu teman-teman yang passionate juga gitu, jadi bisa saling memotivasi, dan kita tuh ngerasa apa ya, bisa saling belajar bareng lah gitu, karena kan semuanya emang di jurusan yang mereka passionate gitu. Jadi kita tuh kalau sharing tentang jurusan, jadi ibarat kita belajar tuh bukan di kelas aja gitu. Jadi bukan di kelas, maksudnya di mana? Kan lagi online? Iya, lagi online, tapi kita tuh biasanya setiap minggu, hampir setiap minggu kita tuh kayak diskusi gitu bareng. Ada di luar, di luar dari kumpul, kelas tapi ini. Kumpul itu berarti? Biasanya tuh lewat Jimit atau Discord sih, sama temen-temen gitu. Jadi misalkan kita ngebahas, ngerekap apa yang kita pelajarin, terus kalau misalkan tentang isu-isu yang dari mana aja gitu, dari medsos atau dari yang lagi hype gitu, biasanya kita ngobrolin bareng, dan kita selipin kayak dari materi-materi yang kita pelajarin pas kuliah itu. Nih kakak mau tanya misalnya nih, kan banyak nih ya, kalau teman-teman yang nonton mungkin juga pasti mikirnya HI, wah bahasa Inggrisnya harus jago. Rata-rata kan pikirnya kayak gitu. Mungkin dulu Sheila juga pas sekolah masih SMA juga mikir wah harus bahasa Inggrisnya yang jago ya gitu. Nah sebenarnya kuliah di HI itu emang apakah bahasa Inggris kok yang dipelajari atau gimana sih kuliahnya? Sebenarnya kalau bahasa Inggris itu enggak, karena kita kan bukan program internasional. Beda lagi kalau misalkan HI-nya ini emang kelas internasional, kayak di UGM itu kan ada kelas internasionalnya. Terus kalau di UPN Jakarta? Kalau di UPN nggak ada. Belum ada ya? Jadi kalau buat kalian yang emang nggak bisa bahasa Inggris tapi emang suka tentang isu-isu global dan pengen masuk HI, nggak apa-apa, nggak usah takut banyak bahasa Inggrisnya segala macam. Enggak, karena semua itu pakai bahasa Indonesia gitu, karena kita bukan kelas internasional. Yang sering dibahas itu di HI itu malah isu global berarti ya? Iya, isu bukan global. Kayak gini ya, kan kalau anak SMA yang nggak tahu HI, wah jadi nanti jadinya duta luar negeri gitu, nggak sih gambarannya atau gimana? Itu emang selalu dikaitin kalau HI itu jadi duta gitu kan, dari jadi kerja di kedutaan, terus jadi menteri luar negeri segala macam. Sebenarnya sih itu goalnya. Itu goalnya ya? Iya, goal dari anak HI gitu kan. Tapi HI itu nggak sesimpel itu dan sangat kompleks gitu. Jadi kalau menurut aku
Yang penting tuh kita passionate dulu di bidang dan di jurusan ini. Masalah nanti kerjaannya apa, itu tuh belakangan. Karena menurut aku tuh lebih gimana cara kita belajar dan kita survive di kuliahan dan kita tahu apa yang kita pelajarin itu lebih penting dibanding goal kita tuh masuk jurusan tertentu karena karirnya mau ini gitu. Jadi karir itu nanti belakangan datang sendirinya ya, karir gitu. itu datang sendiri. Nah, dan ibaratnya kan kita kuliah buat dapetin ilmu. Percuma kalau misalkan kita pengen menuntut ilmu karena buat karir gitu kan, kita nggak tahu ke depannya itu gimana gitu kan. Kita kan belum tahu maksudnya kita bakalan beneran jadi menteri nggak nih? Iya gitu. Kalau misalkan nggak jadi menteri tapi udah masuk HI, Stres duluan dong. iya gitu. Jadi jangan orientasi tuh goalsnya, tapi orientasi itu progresnya gitu. Dan emang kita suka di jurusan itu gitu. Berarti emang anak-anak yang suka dengan isu global itu cocok nih ya masuk situ ya. Iya benar banget. Dan tidak menutup kemungkinan bukan harus dalam bahasa Inggris juga kan ya. Berarti karena sifatnya lebih, kalau selama kuliahnya yang kebanyakan dilakuin itu adalah diskusi tentang isu-isu global ya. Benar banget gitu. Jadi jangan selalu berpikiran wah harus jago bahasa Inggris, nanti harus jadi menteri. Ini yang siapa tahu ada yang pengen jadi menteri, nggak harus ke situ juga ya. Kenyataannya kan menteri juga nggak selalu semuanya dari background pendidikannya yang sesuai kan ya. Kalau sekarang pun jadi kayak gitu. Nah, kita kesampingin dulu nih Sela masalah menteri. Kakak pengen tahu Sela nih dapat jurusan HI di UPN Jakarta ya, Veteran Jakarta, itu lewat jalur apa? Aku lewat jalur SBMPTN. Oh, ikut jalur SBMPTN. Iya. Ujian tulis. Ujian tulis ya, ujian tulis tapi pakai komputer kan ya? Iya dong. Ujian komputer berarti. Ujian komputer berarti ya. Nggak tahu komputer. kenapa namanya masih UTBK ya. Dia bisa masih bilang itu ujian tulis tapi udah pakai komputer. Nah, perjuangannya gimana? Soalnya gimana? Atau persiapannya gimana saya ngelakuin perjuangan untuk bisa lolos itu gimana? Kalau untuk SBM sendiri, itu belajarnya nggak bisa langsung mepet-mepet gitu. Karena SBMPTN itu aku juga expect-nya bakalan sesuai sama apa yang kita pelajari di sekolah. Tapi nggak taunya beda banget gitu. Jadi emang aku juga belajarnya baru awal-awal tahun pas pengen ujian gitu kan. Jadi kayak 5 bulanan gitu. 5 bulan Dan itu sebelum juga ya? Sebenarnya nggak cukup gitu. Nggak cukup ya? Iya, dan itu bukan materi-materi yang kita pelajari di sekolah gitu. Kira-kira nih berapa persen nih dari materi yang diajarin di sekolah sama yang muncul di UTBK atau SBMPTN itu berapa persen? Kalau yang dari kita pelajarin di sekolah dan keluar di SBMPTN kayaknya sih 20% doang. 20% dari 100 ya? Iya bener. Tuh, berarti emang harus nyari sendiri di luar gitu ya? Iya, jadi ibaratnya sebenarnya kalau materi-materinya itu emang yang kita pelajarin dari sekolah. Tapi di sekolah itu bener-bener cuma di permukaan nih. Oh, bahasa kalau anak geografi bilang kulit-kulit luarnya gitu. Betul. Ya? Nah, kalau SBM itu tuh bener-bener sampai palung-palungnya sampai gitu. palung-palung paling dalam Iya, gitu. jadi emang harus dari satu teori-teori yang kita pelajari dari sekolah ini itu lebih kompleks lagi di SBMPTN. Bukannya buat menakut-nakutin yang mau SBMPTN atau ujian mau masuk PTN nih, enggak. Tapi justru memotivasi kalian supaya belajar lebih dan start lebih awal gitu. Start lebih awal itu penting ya. Benar. Berarti colong start bukan sesuatu yang negatif ya kalau di sini ya. Bukan. Okay. Karena ibaratnya kalau kalian merasa udah pintar, justru itu bisa jadi jebakan buat kalian. Tapi gitu. emang sering sih kejadian ya kalau di sekolah anak-anak yang ranking, anak-anak yang juara 1 malah maaf kata ya terpeleset ketika lagi ujian UTBK atau SBMPTN ya. Bahkan di SNM pun juga kadang rata-rata yang biasa-biasa aja yang lolos kan. Iya benar. Di UTBK juga hal yang sama. Karena jagonya di sekolah. Iya benar. Jagonya itu di sekolah. Jagonya di sekolah, beda materi yang dari sekolah sama SBMPTN tuh beda. Jadi kalau kalian udah ngerasa jago di sekolah, belum tentu bisa di SBMPTN gitu. Dan kalian tuh dari SMA ini jangan berpegang pada SNMPTN karena ini sesuatu yang nggak pasti. Jadi lebih baik mempersiapkan SBMPTN juga, ujian tulis juga kayak SIMAK, UTUL gitu yang mau top 3 gitu kan. Tapi jangan berpatok sama ini juga sih kayak kalian pengen banget top 3 karena aku dulu juga pejuang PTN top 3. Tapi pada akhirnya semua kampus tuh
bagus gitu kan, tergantung kaliannya juga gitu. Karena aku juga nemuin teman-teman yang enak dan passionate, nggak harus di top 3 ini gitu. Nggak harus di top 3 gitu ya. Iya, sekarang tuh udah mulai ini sih merata lah gitu, ya menyampur juga gitu. Nah, tips lain selain persiapan lebih awal, ada tips lain nggak kalau misalkan buat teman-teman? Ini kan tadi buat persiapannya. Nah, kalau milih jurusannya, kalau tadi kan Sela bilang kalau aku banget gitu kan ketika milih jurusannya. Sekarang gimana supaya mereka bisa, teman-teman yang nonton, supaya juga jadi aku banget ketika milih salah satu jurusan? Apa nih? Iya, ini bener banget sih, karena teman-teman SMA aku juga banyak yang ngerasa salah jurusan gitu. Oh, banyak ya? Banyak, karena pertama kurang riset dan kita tuh ibaratnya sendiri-sendiri gitu loh, jalan sendiri-sendiri. Akhirnya aku sendiri lagi. Sendiri. Jadi kalau jalan sendiri-sendiri itu kan nggak ada yang Maksudnya sendiri-sendiri saingan nih maksudnya, bukan? bukan saingan sih, tapi lebih kayak nggak ada yang memandu kita gitu. Oh iya. Walaupun di sekolah biasanya kan ada beberapa sekolah yang BK-nya Oke nih pro nih, pro banget. Dia aktif banget nih ke ada. mahasiswanya, tapi kan guru sama murid itu kan berbanding jauh jumlahnya gitu. Jadi nggak mungkin nih bisa satu persatu di handle semua Iya. gitu. Jadi emang harus kesadaran diri kalian dan juga bantuan dari misalkan guru-guru bimbel nih gitu. Nah, biasanya tuh kalian harus aktif dimanapun ada kesempatan buat. Sekarang tuh kan udah digital banget nih, kayak online banget. Nah, online, biasanya tuh digital. ada tes. Nah, aku tuh dulu ikut tes ini juga, tes buat apa sih kayak itu yang minat bakat. Itu ikut tes minat bakat gitu. Dan itu aku inisiatif sendiri aja. Inisiatif sendiri ya. Jadi jangan nunggu udah mau deket-deket baru mau belajar, jangan nunggu udah deket-deket baru mikir masuk pilihan jurusan apa gitu ya. Pokoknya jangan ditunda-tunda, harus inisiatif sendiri. Itu yang pertama kalau kalian emang ambis di SBMPTN dan kalian ambis banget nih pengen kuliah di PTN gitu. Nah, terus setelah tes minat bakat, soalnya biasanya tuh kalian ketahuan nih jurusan yang sesuai sama kalian gitu. Itu harus diikutin tuh ya. Iya. Biar sesuai, bukan yang mau berarti ya. Yang sesuai, jangan yang mau ya, jangan ngeliat kayak ini tuh keren gitu. Aku juga biasanya kan karena HI dihubung-hubungin kayak biar jadi ini ya, jadi ini ya gitu. Macam gitu. Nah, kalian tuh jangan langsung besar kepala kayak ngerasa jurusan ini tuh bagus, jadi kalau gue masuk ini gue punya reputasi lah gitu. Iya. Berarti yang dikejar prestis. Iya. Yang dikejar gitu. prestis ya, bukan sesuatu yang sesuai sama kita ya. Bisa aja nanti kalau misalkan gak sesuai, berarti menurut Sela nih ya, kan ada teman-teman yang gak sesuai sama jurusannya. Nah, ngobrol ke Selanya gimana mereka selama ngejalanin kuliah, nyaman gak? Fun fact aja nih, aku juga dulu hampir salah jurusan. Aku mau masuk hukum karena hukum itu kan udah mainstream banget ya gitu. Nah, itu karena saran dari orang tua juga. Gitu. Orang tua pengennya masuk hukum. Iya gitu, karena emang prospeknya katanya bagus nih hukum gitu kan. Nah, terus aku kayak ngerasa bener gak ya ini aku gitu kan. Bahkan waktu itu sampai inisiatif juga ke kampus. Ada tuh yang di Depok gitu kan. Yang di Depok makanya. Buat tur kampus fakultas hukumnya ini gitu kan. Iya. Biar ngerasa kayak ada feel-nya gitu kan. Tapi nggak taunya bukan di hukum. Tapi tahu ngambil jurusan apa yang cocok, memang harus ngikutin tes gitu dulu ya. Iya, dan itu juga aku ke hukum tuh sebelum tes gitu loh Kak. Sebelum gitu. Jadi kayak ngawang-ngawang aja, kayaknya hukum bisa sih gitu. Jadi ngawang-ngawang aja, tapi karena akhirnya aku ada rada ragu gitu. Ya udah aku ikut tes itu. Nah, baru ikut tes minat bakat. Terus setelah itu aku juga nge-browser misalkan ke web kampus, misalkan kampus apa nih gitu kan. Riset tadi ya yang di awal saya bilang riset. Jadi misalkan aku nge-search kan hukum gitu. Terus aku lihat matkulnya. Iya, matkulnya. Lihat matkulnya kan kalian bisa dapat bayangan dan gambaran gitu, kayak kira-kira misalkan pengantar hukum tuh ngapain gitu. Terus habis itu hukum perdata, terus hukum pidana apa bla bla. Nah, di situ aku kayak oke. Too much hafalan gitu. Berarti nggak cocok sama hafalan nih? Nggak ngerasa nggak cocok sama hafalan gitu kan, karena aku tuh lebih suka teori yang bisa kita
kembangin like, bukan kembangin sih, tapi kayak kita ulas-ulas lagi gitu. Terus ada contoh kasus gitu. Ya, Nah ini kan HI banget gitu ya. kan, gitu research gitu. Nah pas di HI itu akhirnya aku mulai ngerasa oh ini bukan aku nih gitu. Nah akhirnya baru aku udah ikutan tes itu. Oh, itu udah ikutan tes. Nah di tes itu sebenarnya nggak ada hukum, makanya aku mau mastiin lagi, makanya nyari lagi nih hukum nih. Jadi tes dulu, dapatnya HI, mana cocoknya Iya ada riset HI, tentang HI, pokoknya aku tuh HI, jurnalistik, terus sosial gitu, antropologi gitu. Nah itu aku tuh waktu tes minat bakat, jadi ada bukan cuma satu doang nih HI tok, udah enggak. Tapi karena ada opsi pilihannya. banyak opsinya gitu, jadi kalian bisa jadi referensi gitu. Nah itu aku cari semua. Tapi di hasil itu memang jurusan hukum nggak keluar ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang bukan cocok sama ini. Iya nggak cocok. Sekarang pas jalani kuliah tuh enjoy jadinya. Iya benar. Terus juga kalian tuh nanti kalau misalkan ada listnya kan, misalkan yang sesuai sama kalian ada berapa jurusan, itu dicari semua, jadi biar nge-explore Teman-teman riset gitu. dulu, teman-teman cari-cari tahu dulu kuliahnya apa nantinya. Jangan cuman ini ya, kadang kan yang kalau menurut kakak nih ya, yang membuat salah itu adalah ketika yang di-browsing cuma prospek kerja. Iya benar Nah, benar. yang di-browsing cuma prospek kerja, tapi prosesnya nggak pernah dilihat nih, kuliahnya apa ini segala macamnya nggak Belajarnya dilihat. apa gitu. Harusnya kuliahnya dulu yang harus kita cari tahu ya. Oh ternyata cocok nih sama yang kita punya, kemampuan kita, baru nanti tadi ya kerja itu ending lah. Nah Itu iya hasil yang udah kita dapat setelah ngelewatin prosesnya. betul. Ya gitu. Oke. Nah nih Sarah, yang terakhir nih ya katanya nih ya, yang terakhir ya katanya nih, kuliah alhamdulillah udah nyaman. Wah. Doa-doanya kan 4 tahun bisa wisuda ya. Amin. Amin. Kurang 3,5. Oke, 3,5 tahun nih tadi. Amin. Aminin ya teman-teman. Aminin ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih buat motivasi ke teman-teman yang lain, kira-kira selain teman-teman tadi juga harus riset dulu, teman-teman juga harus apa tadi namanya, tes dulu minat dan bakatnya. Colong start dalam artian positif ya, colong start dalam artian positif. Nah, apalagi nih, ada satu tips lagi nggak yang bisa saya share ke teman-teman? Doa restu orang tua. Doa restu orang tua. Nah, berarti jangan lupa, walaupun tadi nih Sela tadi perjuangannya gimana, kan awalnya orang tua suruh ngambilnya hukum ya. Iya benar. Nah terus ngejelasin ke orang tuanya gimana? Ya sebenarnya waktu itu juga orang tua HI tuh ngerasa ini ya apa namanya? Underestimate? Bukan overestimate juga sih, karena HI itu kan nanti katanya banyak ikut kegiatan ke luar negeri segala macam. Amin. Siapa gitu. yang nggak mau sebenarnya ya? Iya. Nah dikira itu bakalan banyak keluar uang juga, terus kayak belum kita proficiency tes segala macam, persiapan segala macam gitu. Tapi aku berusaha ngeyakinin kayak mah aku tuh belajar kuliah gitu, bukan pertama tuh orang tua pasti taunya prospek kerjanya apa nih gitu, ngehasilin apa gitu, ngehasilin apa. Jelek-jelek buat anaknya. Iya benar gitu. Nah kita tuh jangan langsung negatif juga sama orang tua, karena orang tua emang kadang tuh emang niatnya baik, tapi sebenarnya cara penyampaiannya tuh suka nggak sesuai sama yang kita ekspektasikan. Namanya gitu. kaula muda, bahasanya kaula muda mungkin lagi bergejolak ya. Gitu. Nah jangan sampai ambisi kita tuh bikin kita malah konflik sama orang tua, karena justru restu mereka nih gitu yang kan. penting malah restu merekanya ya. Restu mereka gitu, karena sebenarnya tuh tahun lalu aku juga GPR. Karena tahun lalu aku GPR itu karena ini aku juga sebenarnya masih belum tahu apa nih mau jurusan apa nih. Iya, sempet GPR gitu kan. Itu juga karena terlalu ambisi top 3 dan gak punya plan B gitu. Iya. Nah, buat kalian sih itu sih. Jadi restu orang tua dan jangan terlalu ambisi buat di PTN tertentu atau jurusan tertentu. Karena sebenarnya apa yang kalian mau sama apa yang Tuhan berikan, biasanya itu yang lebih baik tuh yang Tuhan berikan gitu. Nah, kalian tuh gimana cara kalian tuh ikhlas untuk menerima, karena nanti endingnya bakalan baik gitu. Kenapa yang kita terima sesuai dengan kemampuan? Benar gitu. Dan bisa jadi buat kita berkembang gitu. Iya, jadi benar. bukan apa yang kalian mau itu biasanya malah jadi bikin selalu baik lah ya bahasanya. Selalu baik gitu.
Jadi yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Belum tentu yang Benar. terbaik buat kita. Nah, itu juga jadi pegangan aku sih, gimana caranya mau dimanapun kita, tapi kitanya yang harus berkualitas. Jangan kita ngerasa kita nyemplung di tempat yang Aha. mahal, bagus, terus privilege banget gitu. Ya. Tapi kitanya malah jadi tinggi hati duluan. Nah, Oke. kita malah jadi gak berkembang kan gitu. Iya. Jadi lebih baik kitanya aja improve terus, yang Improve penting terus. improve terus, dan jangan pikirin kitanya di mana, tapi kitanya gimana cara kita tumbuh gitu di tempat manapun itu. Tuh. Jadi kita yang harus berkembang di tempat yang kita sekarang gitu bahasanya. Ya, jadi- bukan set goal dan harus di situ, bukan kayak gitu. Tapi itu jadi motivasi boleh, tapi tidak harus itu ya. Iya, dan harus punya plan B teman-teman biar Nah, enggak plan B penting tuh. plan B gitu. Jadi apa nih gitu. Karena ya plan A mungkin apa yang kita mau ya, plan B itu Plan B, plan C, plan D gitu kalau sampai bisa. Z kalau bisa ya. Iya, kalau bisa kayak gitu. Oke, thank you Bella. Kakak juga kalau misalkan cerita-cerita tentang plan B, sebenarnya kalau kakak tuh lulus dulu di 4 universitas sekaligus. Nah, dan itu juga selalu mengutamakan yang penting keterima, masalah pilihannya nanti. Nah, ketika menjalankan mana yang dibilang cocok. Makanya ketika milih jurusan, yang ini nih rasanya oke nih, yang ini bisa ngejalanin, yang ini cocok sama kita, jalanin. Nah, itu mungkin plan B yang kakak punya ya. Kalau Sela tadi, plan B-nya adalah harus sedia terus, nggak harus ditoperi terus yang harus kita pikirin. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman hari ini kita belajar banyak nih dari Sela nih. Thank you nih Sela udah share pengalamannya. Jadi terus tadi kakak juga baru tahu ternyata Sela sempat gap year ya. Iya, Gap year berarti bukan berarti gap year itu menjadi penghalang berarti ya. Iya. Malah buat Sela bisa jadi lebih tenang mungkin ya ketika milih lagi. Benar. Terus juga pas JPR itu aku ini sih gimana caranya aku bisa lebih bijak gitu dan punya pemikiran mendewasakan diri lah gitu. Oh, iya. Pas JPR itu kan kita benar-benar sendiri dan gak ada kegiatan kan. Nah, mohon banget kalau lagi JPR itu jangan digunain buat main-main gitu. Itu Jangan nih. dipuas-puasin buat main-main. Gak apa-apa kalau misalkan di 3 bulan pertama kalian puas-puasin dulu nih, karena aku kayak gitu juga Habis kan. kelar sekolah nih Iya, ya ceritanya pokoknya, ya. nah. Balas dendam dulu sama liburan. Bener-bener kan kita kan ibaratnya nggak pernah punya libur. Yang bener-bener free gitu Iya, ya. bener. Kadang juga pas libur udah mikir Senin besok udah masuk. Iya gitu. Jadi iya. pas JPR ini juga gimana caranya kita mulai menentukan arah tujuan hidup kita gitu, dan proses mendewasakan diri gitu. Kira-kira tuh kalian sukanya apa? Mempelajari diri sendiri lah gitu. Iya, Karena iya, itu betul, penting betul. banget supaya kita tuh nggak salah ngambil keputusan. Hah? Terus juga bisa lebih bijak sih dalam setiap kesempatan atau dalam setiap kegagalan gitu. Kan gimana cara kita menghadapi kegagalan itu ya gitu. Nah, itu tuh semua disikapi dengan lebih bijak, dan itu tuh aku pelajarin pas GPR itu gitu. Jadi ibaratnya pas GPR ngapain aja gitu. Biasanya kan orang nanya kayak gitu, dan kelihatannya tuh aku nggak belajar apa-apa ya. Emang bener sih nggak belajar apa-apa, tapi dari situ aku belajar banyak buat memahami diri sendiri gitu. Ini Nah, itu penting banget. memilih yang sesuai dengan diri sendiri. Iya. Ada yang nggak tahu sama dirinya ya, maksudnya bukan berarti dia nggak kenal aku siapa, bukan, tapi nggak tahu kemampuan aku apa, Benar. aku nih bisanya apa, atau saya bisanya apa, itu yang nggak tahu. Iya, kelebihan, kekurangan gitu. Jadi itu harus diterima, dan kalian tuh harus mau improve gitu. Jadi pas masuk kuliah, aku juga ngerasa sekarang nih mulai merasa ini sih bersyukur aku sempet GPR, karena dari GPR itu aku ngerasa kayak kalau misalkan tahun kemarin aku udah masuk kuliah, paksain kuliah gitu, belum tentu aku enjoy di jurusan itu, terus belum tentu juga aku udah tahu nih jati diri aku gitu. Oh iya. Emang sebelumnya itu ada keterima di mana? Waktu tahun lalu sih, Sempat akhirnya mutusin GPR itu ada keterima di mana itu? kalau aku kan tahun lalu emang bener-bener top 3, terus gak keterima semua. Karena memaksakan Iya, tadi ya. tadi ambisi banget gitu. iya. Nah, tapi sebenarnya sih orang tua ada cadangan swasta gitu. ada. Cuma aku ngerasa ragu lah gitu, takutnya udah buang-buang uang. Nggak sesuai. Dan aku juga udah planning tahun depan aku mau tes lagi nih. Oh, Jadi kalau oke, misalkan kalian masih ada
rasa-rasa pengen tes lagi gitu dan ngerasa masih bisa nih maksimalin potensi diri, lebih baik tunda dulu swastanya karena yang pertama sayang uangnya. Masalah itu bukan uang kita, uang orang tua gitu kan. Nah terus belum tentu juga kalau misalkan kita pelajarin buat tes tahun depan sekaligus kuliah, nggak semua orang tuh bisa. Susah sih sebenarnya. Susah mengimbangi jamnya itu, gitu susah. kan. Udah keluar uang, terus tenaga juga kalian capek. Nanti pas belajar buat tahun depan malah nggak fokus, gagal lagi gitu. Satu lagi nih Sela dari teman-teman nih, katanya bagi yang nggak dia mutusin untuk kuliah dulu, nanti tahun depan ngulang lagi gitu. Ternyata terlanjur nyaman sama lingkungannya. Ada yang kayak gitu, nyamannya bukan artinya kuliahnya bagus, bukan karena dapet temen yang asik buat diajak main, ujung-ujungnya malah nggak konsen atau nggak fokus untuk persiapan ke tahun depannya lagi aja kayak gitu. Ya, ada yang ngerasa nggak cocok. Oke, nah itu teman-teman pengalamannya Sela. Nah teman-teman, tadi ada 4 kunci sukses ya berarti dari Sela ya. Yang pertama tadi adalah kita harus research dulu. Yang kedua itu adalah ikutan atau tahu potensi diri, ikut tes. Tes banyak mah kalau di internet mungkin bisa. Tapi kalau Sela kemarin ngambil tesnya berarti ada lembaga khusus gitu ya? Atau ikutan dari online yang gratis gitu? Banyak sih biasanya kalau deket-deket PTN tuh banyak tes yang PTN banyak yang buka gratis gitu. Pokoknya cari aja di Google atau biasanya tuh dari course tertentu itu Course dia tertentu ada sediain gitu. Dan kalau gratis coba aja gitu. As long as it's free gitu loh. Kenapa nggak dimanfaatin kan? Dan menurut aku jangan belajar dulu nih gara-gara pengen tes. Padahal justru itu nggak belajar dan itu emang harus kejujuran aja sih. Makanya kan biar minat kalian apa, bakat kalian apa gitu. Jadi dibawa santai aja pas tes. Iya itu bener. Kayak psikologi itu sebenarnya kita nggak perlu belajar karena kan aslinya yang dibutuh, bukan yang aslinya udah ditek-tekin. Ada orang yang belajar psikologi harus kayak gini, ternyata pas kuliahnya malah jeblok. Ada yang kayak gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Kan yang terakhir adalah restu orang tua nih. Yang ketiga tadi apa tuh? Kalau lupaan. Riset, restu orang tua, terus tadi milih jurusan itu harus sesuai ya. Sesuai apa yang kemampuan, bukan apa yang kita mau. Enggak, gitu. Not always top 3. Tahu lah maksudnya top 3 di sini pasti tahu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kayak thank you nih Sela nih udah share-share pengalamannya. Thank you teman-teman ya. Oh ya kita belum kenalan di awal ya sebenarnya. Aku udah, kakak belum nih. Kalau kan namanya KFIP nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi aja kalau misalkan ada yang mau ditanya. Secara singkat aja kakak juga menyediakan jasa konsultasi PTN gitu loh. Dan salah satunya siswa atau temen Sela ini juga pernah konsultasi PTN. Ya ini guru aku dulu, guru bimbel. Nah, oke. Kalau gitu, thank you teman-teman. Ini video pertama kita, tapi bukan berarti ini yang terakhir ya. Nanti kita akan buat lagi video-video lain dengan cerita-cerita yang jauh berbeda. Ingat di video ini kita bukan cuma tentang SNM, SBM dan yang tentang ini dong ya, mandiri ataupun jalur-jalur lain yang bahkan mungkin teman-teman belum tahu. Kita akan bahas di video-video seperti ini. Oke teman-teman, kalau gitu thank you perhatiannya. Undur diri dulu ya dari Kak Evip dan juga dari Kak Fiona. Aku dipanggil Fiona sekarang ya. Oh dipanggilnya Fiona. Iya dari kampus kan. Oke, ada Kak Fiona dan Kak Evip. Kalau gitu kita menuju pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat sore teman-teman. Good luck SBM dan PTN. Good luck pokoknya dia keterima pokoknya di PTN yang dimau. Amin. Bye.